Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih jazakallahu khairon kasiron. Bab 2077 sampai bab 2080. Dengan cara ini, Ye Chong memperoleh kekuatan Raja Naga Laut Cina Timur. Namun, Raja Naga Laut Cina Timur sebenarnya sedikit khawatir. Faktanya, Raja Naga Laut Cina Timur tidak pernah mengemukakan hal ini sebelumnya, justru karena kekhawatirannya. Jika untuk sementara waktu meminjamkan kemampuannya kepada Ye Chong, itu memang dapat meningkatkan kekuatan Ye Chong. Namun, begitu kekuatan ditransfer ke Ye Chong dapat sepenuhnya mengambilnya sendiri. Jika Ye Chong tidak mengembalikan kekuatannya, Raja Naga Laut Cina Timur akan menjadi naga yang tidak berguna dan dia tidak akan hidup lama. Oleh karena itu, Raja Naga Laut Cina Timur tidak pernah menyebutkan cara ini. Namun, kini Raja Naga Laut Cina Timur juga mengetahui bahwa situasinya kritis dan mengetahui bahwa dirinya salah. Melihat Ye Chong benar-benar ingin mati, ia hanya dapat mengusulkan cara ini. Raja Naga Laut Cina Timur mengungkapkan kekhawatirannya, "Saya akan meminjamkan Anda kemampuan saya untuk sementara. Anda tidak akan mengambilnya sendiri, kan, Ye?" Chong berkata dengan cemas, "Sudah berapa lama, dan Anda masih berpikir tentang ini? Saya memerintahkan Anda, berikan saya semua kemampuan Anda, dan Anda dapat yakin, ketika Anda menggunakannya, saya akan mengembalikannya kepada Anda." Meskipun Raja Naga Laut Cina Timur sangat enggan mempercayai Ye Chong, tidak ada pilihan lain sekarang dan hanya bisa mendengarkan perintah Ye Chong. Nyatanya, kesaktian Raja Naga Laut Cina Timur begitu agung hingga tak bisa dibayangkan manusia. Jika ini adalah orang biasa, bahkan para master yang lebih kuat dari Ye Chong, dan bahkan Earth Immortal, tidak akan mampu menahan kekuatan sekuat itu. Namun Ye Chong berbeda, karena Ye Chong memiliki darah Hualong di tubuhnya. Garis keturunan naga Ye Chong seperti slot kartu yang sesuai dengan kekuatan Raja Naga Laut Cina Timur. Kemudian, lampu hijau terpancar dari tubuh Raja Naga Laut Cina Timur. Cahaya ini secara bertahap memasuki tubuh Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan kekuatan terus-menerus dicurahkan ke tubuhnya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga jika itu adalah orang lain, ia pasti sudah meledak sejak lama. Namun, Ye Chong merasa bahwa kekuatan ini sangat cocok dengan garis keturunannya, dan segera semuanya mengalir ke dalam garis keturunannya. Saat fusi berlangsung, seluruh tubuh Ye Chong juga memancarkan cahaya cian. Pada saat yang sama, Mei Zongao, yang mendekati Ye Chong selangkah demi selangkah, melihat tubuh Ye Chong tiba-tiba memancarkan cahaya cian lagi. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia dengan cepat mundur 2 langkah. Dia mengira Raja Naga Laut Cina Timur akan keluar lagi. Namun, setelah menunggu beberapa detik, Raja Naga Laut Cina Timur tidak terlihat. Malah cahaya di tubuh Ye Chong melintas dan tidak pernah muncul lagi. Faktanya, saat ini, Ye Chong telah mengintegrasikan kekuatan Raja Naga Laut Cina Timur ke dalam tubuhnya. Kekuatan Ye Chong melonjak, secara singkat mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ini membuat Ye Chong merasa sangat nyaman. Inikah rasanya menjadi Earth Immortal? Ye Chong berpikir dalam hati. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang berdiri di langit, memandang rendah semua makhluk hidup, dan mampu mengendalikan nasib semua orang di dunia. Dari sudut pandang Mei Zongao, dia bisa melihat Ye Chong memejamkan mata dan terlihat sangat menikmati dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chong tiba-tiba menjadi seperti ini, tapi sekarang adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Ling Hu Buchong diam-diam menjulurkan kepalanya keluar dari lubang jurang di sisi lain. Meskipun Mei Zongao mengetahui keberadaan Ling Hu Buchong, dia mengabaikannya. Karena dia tahu bahwa selama dia membunuh Ye Chong, Ling Hu Buchong akan bisa langsung menyerah. Meskipun tampaknya kekuatan Ling Hu Buchong tidak lebih lemah dari kekuatan Ye Chong. Namun,
Yang membuat Mei Zhongao takut bukanlah kekuatan mereka berdua, melainkan kartu aneh di tangan Ye Chong. Memikirkan hal ini, wajah Mei Zhongao menjadi dingin, dan dia tiba-tiba berteriak, "Pergilah ke neraka!" Dia tahu bahwa Ye Chong belum melepaskan naga itu, dan akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ye Chong. Saat dia berbicara, Mei Zhongao tiba-tiba mengangkat tongkat Aurora. Detik berikutnya, bagian atas tongkat Aurora menembakkan bola cahaya ungu satu demi satu seperti rentetan meriam. Mei Zhongao menggunakan keahlian spesialnya lagi, dan cahaya suci tercurah. Kali ini, dia tidak keberatan. Kekuatan bola cahaya ungu bahkan lebih besar, menembak ke arah Ye Chong dengan cepat seperti bola meriam. Kemanapun bola cahaya lewat, area sekitarnya akan bersinar ungu. Tapi mata Ye Chong masih terpejam dan tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, sepertinya tidak sadar. Melihat bola cahaya itu mendekati Ye Chong, sepertinya Mei Zhongao akan berhasil. Segera setelah itu, Ye Chong tiba-tiba membuka matanya, dan warna ungu dari bola cahaya terpantul di pupilnya. Lalu, Ye Chong perlahan mengulurkan tangan. Di telapak tangan, energi cian ringan terpancar dari telapak tangan, membentuk dinding tipis di depan Ye Chong. Dinding penghalang tipis ini terlihat setipis sayap jangkrik, beberapa titik lebih tipis dari es tertipis, dan sepertinya bisa hancur berkeping-keping oleh angin. Detik berikutnya, bola cahaya Mei Zhongao menghantam penghalang cian Ye Chong. Mei Zhongao hanya melihat bola cahaya itu meledak seketika dengan suara bang. Tapi yang tidak dia duga adalah kekuatan ledakannya tidak melukai Ye Chong sama sekali, dan penghalang cahaya cian tidak terluka. Segera setelah itu, lusinan bola cahaya berikutnya menghantam penghalang Ye Chong satu demi satu, seperti tetesan air hujan yang turun. Namun, tidak peduli bagaimana bola cahaya itu meledak, mereka tidak dapat menghancurkan penghalang Ye Chong yang tampaknya tipis. Mei Zhongao mencoba yang terbaik untuk menggunakan aksi, tapi itu tidak menghancurkan pertahanan Ye Chong sama sekali. Dia telah memperhatikan bahwa kekuatan Ye Chong tampaknya berbeda dari sebelumnya. Tapi Mei Zhongao tidak tahu apa yang terjadi antara Raja Naga Laut Cina Timur dan Ye Chong. Jadi dia tidak percaya bahwa Ye Chong, yang bukan lawannya 10 menit yang lalu, kini bisa menjadi tak terkalahkan. Bahkan Ling Hu Buchong, yang bersembunyi di samping, tercengang saat melihat pemandangan ini. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Chong benar-benar berbeda dari sekarang. Dia bahkan tidak mengerti mengapa Ye Chong tiba-tiba menjadi begitu kuat. Saat ini, Ye Chong tenang dan tanpa ekspresi. Sebelum Mei Zhongao sempat bereaksi, Ye Chong bergerak dan muncul di dekat Mei Zhongao. Pada kecepatan ini, bahkan mata Mei Zhongao tidak bisa mengimbanginya. Mei Zhongao merasakan matanya menjadi gelap, dan kemudian dengan ledakan, seluruh tubuhnya langsung terbang. Mei Zhongao merasa seolah-olah seseorang telah memukul dadanya dengan palu besar, dan dia langsung terbang mundur. Tubuhnya terbang mundur ratusan meter sebelum berhenti, meninggalkan bekas yang sangat jelas di tanah, yang tidak lebih lemah dari bekas nafas naga. Mei Zhongao merasakan sesak di dadanya dan seteguk darah muncrat. Ling Hu Buchong melihat pemandangan ini dengan tercengang dan berkata pada dirinya sendiri, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kamu bahkan tidak memperhatikan utusan yang tepat dari klan penyihir hitam." Mei Zhongao semakin tidak mengerti. Dia segera bangkit dari tanah dan menatap Ye Chong dengan ngeri. Dia mengangkat tongkat Aurora di tangannya dan mengarahkannya ke arah Ye Chong. Namun lengannya gemetar hebat karena ketakutan, dan tongkat Aurora juga bergetar ke atas dan ke bawah, membuatnya tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Dalam kepanikan, Mei Zhongao mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menggunakan tuang cahaya suci lagi. Namun, sebelum kekuatannya diterapkan pada tongkat Aurora, bayangan hitam lain melintas, dan Ye Chong telah tiba di depan Mei Zhongao. Bagian atas tongkat Aurora Mei Zhongao secara bertahap mulai bersinar dengan cahaya ungu, dan bola cahaya ungu hendak ditembakkan. Ye Chong mengulurkan jari dan dengan lembut menyentuh bagian atas tongkat Aurora Mei Zhongao. Dia benar-benar mendorong bola cahaya itu kembali dengan kuat.
Bola cahaya ungu diblokir oleh salah satu jari Ye Chong dan tidak bisa dipancarkan dari tongkat Aurora. Semakin banyak kekuatan yang terakumulasi di tongkat kerajaan. Belakangan, seluruh tongkat kerajaan mulai bergetar dengan cara yang tidak diketahui, seolah-olah akan meledak. Lengan Mei Zhongao bergetar semakin hebat, seolah ada motor listrik di dalam tubuhnya. Kemudian, Ye Chong segera menggerakkan tangannya ke depan, meraih tongkat kerajaan, menariknya kembali, dan mengambil tongkat Aurora dari tangan Mei Zhongao. Segera setelah itu, terdengar suara klik, dan Ye Chong mengerahkan sedikit kekuatan, dan senjata ajaib klan penyihir ini langsung dipatahkan oleh Ye Chong. Mei Zhongao tidak sempat terkejut, hanya melihat Ye Chong mengangkat tangannya lagi dan mengetuk ringan kepala Mei Zhongao dan di antara alisnya. Ini mungkin tampak acak, seolah-olah seekor capung menyentuh air. Tubuh Mei Zhongao memang terguncang, dan sepertinya ada ledakan di tubuhnya, dan dia merasa pikirannya seperti meledak. Kemudian, Mei Zhongao segera kehilangan keinginannya, pandangannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah. Dia mengejang 2 kali dan sudah mati ketika dia melihat lagi. Gerakan Ye Chong sangat halus sehingga dia dengan mudah membunuh Mei Zhongao dalam waktu kurang dari setengah menit. Ling Hu Buchong sangat terkejut saat melihat ini. Ya, Tuan Ye, Anda terlalu kuat. Pada saat ini, Raja Naga Laut Cina Timur, yang telah memperhatikan pertempuran, berkata, Anda menang, ini waktunya mengembalikan kekuatanmu kepadaku. Kenapa kamu terburu-buru? Aku belum menyelesaikannya, jadi kamu pelit sekali, kata Ye Chong. Raja Naga dari Laut Cina Timur berkata dengan waspada, kamu tidak ingin gagal membayar hutang? Kamu manusia benar-benar licik, berikan aku kekuatanmu secepatnya. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Raja Naga dari Laut Cina Timur, melirik Ling Hu Buchong di sebelahnya, dan berkata, aku akan turun untuk membantu dulu, hati-hati. Kemudian, sebelum Ling Hu Buchong bisa menjawab, Ye Chong menghindar dan sudah menuju setengah jalan ke atas gunung. Pada saat yang sama, di tengah gunung, terdapat wilayah klan penyihir hitam. Raja Naga Laut Cina Timur baru saja menghembuskan nafas terakhirnya dan memang membunuh banyak orang. Di saat yang sama, Li Sangpo mengalami pukulan telak. Li Sangpo mencoba yang terbaik sekarang dan mampu menahan nafas naga sejenak. Faktanya, jika nafas naga bertahan beberapa detik lagi, Li Sangpo mungkin tidak akan bisa menahannya. Namun, meski menahan nafas naga, konsumsi Li Sangpo sendiri tidak sedikit. Tingkat keberhasilan awalnya 10% sekarang hanya 80%. Bahkan jika ini masalahnya, meskipun hanya 80% yang tersisa, itu sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan, patriark dari King San. Banyak orang dari klan penyihir matahari dan bulan juga meninggal. Patriark King San, tetua pertama dan tetua kedua tidak terlalu terpengaruh karena mereka dekat dengan Li Sangpo. Namun ketiganya yang bekerja sama kini masih belum bisa menandingi Li Sangpo. Setelah nafas naga, pemandangan menjadi berantakan. Namun, mereka bertiga, Li Sangpo dan Patriark King San, segera terlibat perkelahian lagi. Saat ini, Li Sangpo sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Dia pertama kali membekukan jalur air di sini, menyegel semua pasukan Zimmering di dalam air. Melihat pemimpinnya mengambil tindakan, anggota suku lainnya pun ikut-ikut bertarung. Namun tanpa bantuan pasukan Jimpo, klan penyihir matahari dan bulan bukanlah tandingan klan penyihir hitam. Tidak butuh waktu lama bagi klan penyihir hitam untuk mendapatkan keuntungan yang cukup. Dan Li Sangpo mengalahkan ketiga patriark King San hingga mereka tidak mampu melawan. Saya melihat Po Li Sang menghindar dan muncul di tengah-tengah tetua pertama dan tetua kedua. Segera setelah itu, sebelum tetua pertama dan tetua kedua dapat bereaksi, Li Sangpo dengan santai menembakkan 2 helai es, menyegelnya secara langsung. Tetua pertama dan tetua kedua disegel di dalam es dan diubah menjadi 2 patung. Untungnya, Patriark King San lebih kuat dan lebih cepat, jadi dia cukup beruntung tidak ditangkap oleh Li Sangpo. Namun, dia sudah berada di ujung kekuatannya dan sedang berjuang untuk bertahan.
Lisandra tidak marah saat melihat Patriark King Sun telah melarikan diri beberapa kali. Dia hanya mencibir. Ibarat seekor kucing tua yang sedang menggoda mangsanya, yaitu tikus. Segera setelah itu, Lisampo melambaikan tangannya dan mengembunkan kerucut es dari udara tipis, menembaki Patriark King Sun. Kerucut es itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia sudah mendekati Patriark King Sun. Patriark King Sun tidak berani menerima pukulan keras, dia hanya menghindari pemecah es di satu sisi tubuhnya. Saat kerucut es melewati Patriark King Sun, tiba-tiba es itu meledak dengan suara pop. Di dalam pemecah es, Lee Sangpo muncul. Posisi di mana Sangpo baru saja didirikan masih 10 meter dari Patriark King Sun, namun kini ia muncul dari kerucut es, yang mengejutkan Patriark King Sun. Namun Lee Sangpo yang berada di posisi semula sudah lama menghilang. Trik Lee Sangpo mengubah bentuk melalui es sungguh aneh. Saat ini, Ichikel berada tepat di belakang Patriark King Sun, dan posisi kemunculan Lee Sangpo juga berada di belakang Patriark King Sun. Kali ini, tidak peduli seberapa kuat Patriark King Sun, dia tidak mungkin bereaksi. Segera setelah itu, Lee Sangpo tiba-tiba menamparkan telapak tangannya pada Patriark King Sun. Tubuh Patriark King Sun terguncang, kemudian, energi es yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tangan Lee Sangpo, dan tubuh Patriark King Sun mulai membeku secara bertahap. Bagaimanapun, Patriark King Sun sangat kuat dan ingin menahan serangan beku Lee Sangpo. Namun setelah beberapa kali mencoba, akhirnya tidak sekuat Lee Sangpo, dan Patriark King Sun dibekukan menjadi es loli. Lee Sangpo mencibir, "Mari kita lihat bagaimana kamu lari." Pada saat ini, 3 petarung terkuat dari klan penyihir matahari dan bulan semuanya dibekukan menjadi patung es, dan anggota suku lainnya secara alami menjadi domba untuk disembelih. Lee Sangpo dengan santai mengayunkan beberapa anak panah es dan menembakkannya ke semua orang, menewaskan lebih dari selusin orang sekaligus. Anggota klan penyihir matahari dan bulan telah dikalahkan satu demi satu, dan jelas berada dalam situasi putus asa. Saat ini, Dugu Xiaojing sedang bersama gelombang terakhir orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan yang mampu bertarung. Anggota suku ini mematuhi perintah Patriark King Sun dan bertanggung jawab melindungi Dugu Xiaojing. Namun saat ini, mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Mereka dikelilingi oleh orang-orang dari klan penyihir hitam. Dugu Xiaojing juga memegang bilah es, ekspresinya sedikit pucat. Dia juga tahu bahwa pihaknya akan gagal sekarang, dan dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya, "Saya tidak tahu di mana Ye Chong sekarang." Dugu Xiaojing tahu bahwa dengan kekuatan Ye Chong, bahkan jika Ye Chong datang, dia mungkin tidak dapat mengubah status quo dan itu tidak ada gunanya. Tapi dia tidak tahu kenapa, dia masih ingin Ye Chong berada di sisinya. Mungkin meski mereka mati, Dugu Xiaojing masih ingin mati bersama Ye Chong. Dugu Xiaojing berpikir dengan putus asa. Pada saat yang sama, orang-orang dari klan penyihir hitam di sekitar mereka semakin menyusut. Orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan di sekitar mereka jatuh satu demi satu, dan jumlah orangnya semakin sedikit. Dugu Xiaojing memegang bilah es di tangannya dan hanya bisa bersiap untuk bertarung sampai mati. Tetapi pada saat ini, Lee Sangpo, yang membunuh orang di mana-mana, memperhatikan Dugu Xiaojing. Hal terakhir yang ingin dilihatnya adalah seorang gadis yang lebih muda darinya dan sangat cantik. Gadis muda terakhir yang begitu cantik telah ditunjuk sebagai korban olehnya. Kemudian, Lee Sangpo mendengus dingin, mengembunkan pemecah es di tangannya, dan melemparkannya ke Dugu Xiaojing. Pemecah es melesat ke arah Dugu Xiaojing seperti lembing. Kerucut es itu sangat kuat dan menembus langit, sangat tajam. Dugu Xiaojing telah melihat kerucut es itu datang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menolaknya, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, dia hanya bisa menunggu kematian. Rangkaian pemikiran ini terjadi begitu saja dalam sekejap. Detik berikutnya, kerucut es semakin dekat. Dugu Xiaojing menatap pemecah es yang datang dari langit. Kepalanya kosong, dan dia tiba-tiba teringat pada Ye Chong. Wajah cantiknya memerah, dia benar-benar tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir sebelum dia meninggal, dia memikirkan Ye Chong.
Dugu Xiaojing melihat melewati kerucut es dan sepertinya menemukan titik hitam di cakrawala, semakin besar. Bintik hitam itu bergerak lebih cepat daripada pemecah es, dan langsung terlihat jelas bahwa itu adalah manusia. Dugu Xiaojing sedikit bingung, mengapa orang ini sangat mirip dengan Ye Chong. Dugu Xiaojing mengira dia terpesona. Apakah kamu terlalu ingin melihat Ye Chong? Oh, aku sangat tidak tahu malu, bajingan itu. Apa gunanya bertemu dengannya? Kemudian, sosok itu menjadi semakin besar, semakin jelas. Itu memang persis sama dengan Ye Chong. Segera setelah itu, sosok itu berhasil menyusul pemecah es. Semua ini sebenarnya terjadi dalam sekejap, dan detik berikutnya, pemecah es hendak menembus tubuh Dugu Xiao Xiao. Pada saat ini, sosok itu mengulurkan jarinya dan menjentikkan pemecah es dengan lembut, dan pemecah es tersebut segera pecah menjadi bubuk. Karena kelembaman, bedak tersebut ditaburkan di tubuh Dugu Xiaojing, namun kekuatan bedak tersebut tidak sebesar perasaan butiran salju yang mengenai tubuhnya. Itu tidak membahayakan Dugu Xiaojing. Butuh 5 detik lagi bagi Dugu Xiaojing untuk menyadari bahwa orang di depannya bukanlah halusinasinya, tapi Ye Chong yang asli. Dugu Xiaojing berubah dari terkejut menjadi gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Ye Chong, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu? Apakah aku sedang bermimpi?" Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Dugu Xiaojing, "Aku terlambat. Aku membuatmu takut, kan? Oke." Dugu Xiaojing mengira dia akan mati sekarang, dan suasana hatinya sangat putus asa. Tanpa diduga, pada saat putus asa ini, dia diselamatkan lagi oleh Ye Chong. Suasana hatinya tiba-tiba berfluktuasi, dan dia sedikit bersemangat, jadi dia memeluk Ye Chong. Itu membuatku takut setengah mati, kupikir aku akan mati. Saat dia berbicara, mata Dugu Xiaojing tanpa sadar memerah. Ye Chong menepuk punggung Dugu Xiaojing dengan nyaman dan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini." Baru kemudian Dugu Xiaojing menyadari kesalahannya. Wajahnya yang cantik memerah, dan dia dengan cepat mendorong Ye Chong menjauh. "Apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan, bajingan, bajingan," kata Dugu Xiaojing dengan wajah memerah. Ye Chong merasa sangat sedih karena dia tidak bisa mengungkapkannya. Jelas pihak lain yang mengambil inisiatif, tapi dia akhirnya menjadi gangster lagi. Dan mengapa Dugu Xiaojing memutuskan bahwa dia adalah bajingan? Saat ini, Li Sangpo yang berada di udara semakin merasa tidak senang saat melihat Ye Chong muncul, memecahkan pemecah esnya, lalu menggoda gadis muda cantik itu. "Sialan," kata Li Sangpo. Kemudian, Li Sangpo dengan santai melemparkan 3 pemecah es, seperti 3 anak panah tajam, dan menembak ke arah Ye Chong. Ye Chong bahkan tidak menoleh ke belakang, dia hanya dengan santai menjentikkan jarinya ke belakang. Kemudian, bola api muncul dari udara tipis, melelehkan seluruh pemecah es Li Sangpo. Kemudian, Ye Chong berkata kepada Dugu Xiaojing, "Kamu tinggal di sini sebentar, aku akan pergi dan berurusan dengan penyihir tua itu." Kemudian, Ye Chong berbalik, mengambil langkah di udara, dan berjalan. Di bawah kakinya, sepertinya ada langkah-langkah transparan, memungkinkan Ye Chong untuk menaikinya secara langsung. Setiap kali dia melangkah, tubuh Ye Chong mengalami perubahan yang menakjubkan. Dia tampak menjadi lebih tegak dan kuat, dan kulit di sekujur tubuhnya membiru. Ye Chong mengambil 5 langkah dan sudah berdiri setinggi Li Sangpo. Li Sangpo memandang Ye Chong dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" "Kamu menangkap temanku, dan aku di sini untuk menyelamatkannya," Ye Chong berkata dengan tenang. Li Sangpo mendengus dingin, gadis kecil yang menjadi korbannya. Dia menatap Dugu Xiaojing di tanah lagi, dan melanjutkan, "Kamu benar-benar bersemangat." Ye Chong tersipu dan berkata dengan cepat, "Kamu tidak perlu melakukannya. Kamu hanya berbicara omong kosong di sini. Jika kamu melepaskan temanku, mungkin kamu bisa menyelamatkan nyawamu." Setelah mendengar ini, Li Sangpo mendengus, "Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadaku dengan begitu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Bisakah kamu menyakitiku?" Wajah Ye Chong tetap tenang, "Kamu bisa mencobanya." Li Sangpo berkata, "Izinkan saya bertanya,
Apakah kamu yang menyebabkan masalah di Gunung Lilin kami? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, ya, saya telah memadamkan karma neraka Anda. Apa katamu? Li Sangpo tertegun. Ye Chong melanjutkan, oh, ngomong-ngomong, bunuh utusan kiri dan kananmu, lebih baik. Mengatakan bahwa utusan kiri dan kanan sudah mati. Tapi api karma neraka adalah fondasi dari klan penyihir hitam. Tanpa api karma neraka, klan penyihir hitam hanya bisa menurun. Ketika Li Sampo mendengar ini, dia menjadi marah. Oke, kamu benar-benar mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, Li Sampo mengulurkan kedua tangannya, dan ratusan pemecah es mengembun di belakang punggungnya. Segera setelah itu, Li Sangpo mendorong ke depan dengan kedua tangannya, dan ratusan pemecah es melesat ke arah Ye Chong seperti hujan. Saat ini, matahari di timur sudah terbit. Sinar matahari pagi menyinari kerucut es yang padat, membiaskan seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan. Pemecah es menusuk Ye Chong dengan sangat tajam. Ye Chong, sebaliknya, hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tidak bersembunyi atau menghindar, tetap tidak bergerak. Detik berikutnya, semua pemecah es ini menembus tubuh Ye Chong, namun pemecah es ini paling banyak hanya bisa menembus pakaian Ye Chong, tapi tidak bisa melukai kulit Ye Chong sama sekali. Pada saat ini, kulit Ye Chong bersinar hijau, dilindungi oleh kekuatan Raja Naga Laut Cina Timur, jadi dia secara alami tidak takut dengan pemecah es ini. Kemudian, terdengar suara ding, dong, 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 dan semua kerucut es pecah akibat benturan tersebut. Pada saat ini, pertempuran di bawah telah berhenti. Orang-orang dari klan penyihir hitam dan klan penyihir matahari dan bulan semuanya dengan gugup menatap ke langit. Pasalnya, menang atau kalahnya dua orang di angkasa ini menentukan hasil akhir pertarungan ini. Adapun pertarungan antar klan ini, itu bisa diabaikan. Melihat Ye Chong sama sekali tidak takut dengan serangan Li Sangpo, orang-orang dari klan penyihir matahari dan bulan merasa jauh lebih nyaman. Li Sangpo juga kaget, dia tidak menyangka pihak lain memiliki kekuatan seperti itu. Memikirkan hal ini, Li Sangpo melepaskan pemecah es yang tak terhitung jumlahnya ke arah Ye Chong lagi. Ye Chong mencibir dan berkata dalam hatinya, Li Sangpo ini juga sangat gigih, serangan. Tadi membuktikan bahwa langkah ini tidak efektif melawan Ye Chong, dan sekarang Li Sangpo benar-benar menggunakan serangan yang sama. Namun, Ye Chong tidak tahu bahwa Li Sangpo sebenarnya menyembunyikan gerakan mematikan kali ini. Ye Chong belum pernah melihatnya, tapi Patriark King San mengetahuinya. Tapi Patriark King San membeku saat ini, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat situasi di luar es melalui matanya, tapi dia tidak bisa mengingatkan Ye Chong. Saat ini, kerucut es itu telah tiba di dekat Ye Chong. Ye Chong masih belum siap untuk mengambil tindakan. Lagi pula, pemecah es ini seperti menggaruk gatal baginya. Dan saat pemecah es bergegas menusuk Ye Chong, salah satu pemecah es tiba-tiba meledak. Suara retakan yang tidak wajar ini bukanlah suara hantaman di tubuh Ye Chong. Dan ketika Ye Chong menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Di antara kerucut es, Lisandra tiba-tiba muncul dan berhenti di depan Ye Chong. Ternyata Lisandra menggunakan teknik teleportasi pemecah esnya lagi dan tiba-tiba muncul di depan Ye Chong. Ini memang tidak terduga, dan Ye Chong bahkan tidak bereaksi. Lalu, Li Sangpo tiba-tiba mengambil tindakan dan menamparkan bahu Ye Chong dengan telapak tangannya. Segera setelah itu, energi es yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari telapak tangan Li Sangpo, langsung membekukan Ye Chong hingga menjadi padat. Ketika orang-orang klan penyihir matahari dan bulan melihat bahwa Ye Chong juga dibekukan menjadi patung es, hati mereka langsung terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Mereka mengira kali ini Ye Chong datang dan mereka bisa diselamatkan. Namun di luar dugaan, Ye Chong juga dibekukan tidak lama kemudian. Tampaknya Tuhan akan membunuh mereka. Dugu Xiaojing menghentakkan kakinya dengan cemas dan mengatakan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Po Li Sang mencibir, berpikir kali ini, Ye Chong telah ditundukkan.
Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia hanya mendengar suara klik-klik yang tidak menyenangkan datang dari lapisan es yang membekukan Ye Chong. Segera setelah itu, lapisan es yang membekukan Ye Chong hancur dalam sekejap. Dalam sekejap, Ye Chong mendapatkan kembali kebebasannya. Li Sangpo kaget dan mengulurkan tangan, mencoba membekukan Ye Chong lagi. Dan Ye Chong tersenyum sedikit, dan juga mengulurkan tangan dan meletakkannya di tubuh Li Sangpo. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Li Sangpo. Teknik pembekuan ini adalah keahlian magis Lisandra. Saat ini, Ye Chong memiliki kekuatan Raja Naga Laut Cina Timur di tubuhnya, meniru efek dari keterampilan magis ini, bahkan lebih kuat lagi jika digunakan oleh Ben Li Sampo sendiri. Saya melihat Ye Chong meletakkan tangannya di bahu Li Sampo, gerakan Li Sampo selangkah lebih lambat, dan itu sudah terlambat. Tangan Ye Chong memancarkan energi es yang kuat, membekukan energi es seperti sebelumnya. Namun, kali ini Li Sampo sendiri yang dibekukan. Li Sangpo, seorang penyihir hebat dengan atribut es, selalu menjadi satu-satunya yang bisa membekukan orang lain. Tanpa diduga, kali ini dia benar-benar dibekukan oleh orang lain. Tapi Li Sangpo berjuang beberapa kali dan menemukan bahwa lapisan es Ye Chong sebenarnya lebih kuat dari miliknya, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Namun Li Sangpo bukanlah manusia biasa, dia meraung, dan tubuhnya terus mengeluarkan energi, mencoba menembus es. Retakan secara bertahap muncul di es. Selama diberikan sedikit waktu lagi, Li Sangpo bisa membebaskan diri. Namun, Ye Chong tentu saja tidak akan memberi Li Sangpo waktu seperti itu. Ye Chong tersenyum sedikit, dan kemudian pemandangan aneh muncul. Di dalam es, nyala api ungu tiba-tiba meledak. Nyala api langsung melahap Li Sangpo. Saya hanya bisa mendengar teriakan Li Sangpo di dalam, yang keluar melalui es. Suaranya sangat membosankan, tetapi di telinga semua orang, suaranya juga sangat menakutkan. Es dan api berpadu sempurna, tanpa jeritan, itu akan menjadi pemandangan yang indah. Dalam waktu kurang dari setengah menit, suara Li Sangpo menghilang, apinya berangsur-angsur memudar, dan Li Sangpo berubah menjadi abu. Lalu, dengan lambaian tangannya, Ye Chong membuang es batu yang dibungkus abu Li Sangpo. Es batu itu dilempar ratusan meter oleh Ye Chong dan secara akurat jatuh ke dalam jurang Gunung Lilin. Li Sangpo, penyihir hebat dari klan penyihir hitam, meninggal seperti ini. Begitu Li Sangpo meninggal, bagaimana mungkin para penyihir hitam itu berani melawan? Mereka semua sangat ketakutan hingga menyusut menjadi bola. Saya harus mengatakan bahwa itu terlalu kuat untuk mendapatkan bonus kekuatan Raja Naga Laut Cina Timur. Bahkan Li Sangpo, orang yang kuat, dapat dengan mudah dibunuh oleh Ye Chong. Pada saat ini, Raja Naga Laut Cina Timur berbicara, apakah sekarang saatnya mengembalikan kekuatanku kepadaku? Aku akan menggunakannya sebentar, kata Ye Chong. Raja Naga dari Laut Cina Timur sedikit khawatir. Ini, kamu hanya dapat menggunakannya untuk sementara waktu. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Raja Naga dari Laut Cina Timur dan berbalik untuk melambai ke sungai. Saya melihat gelombang panas lewat, dan sungai yang semula membeku langsung mencair. Termasuk Patriark King San, tetua pertama, tetua kedua, dan lainnya. Mereka yang dibekukan dalam es semuanya meleleh dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Cui Hua muncul dari air, memperlihatkan kepalanya, dan menatap Ye Chong. Sepertinya ada kekaguman di matanya. Di sisi lain, Patriark King San cukup kuat, jadi dia baik-baik saja. Tetapi tetua pertama, tetua kedua, dan anggota klan biasa sudah setengah beku hingga mati, dengan bibir ungu dan wajah pucat. Jika lebih lama lagi, aku mungkin sudah mati kedinginan. Patriark King San memuji, dia memang penyihir suci kita, dia sangat kuat. Iya, saya berani meragukannya sebelumnya. Saya sangat bodoh, kali ini saya benar-benar yakin, tetua kedua berkata dengan malu. Ye Chong tidak memperhatikan komentar kedua orang itu, tetapi melihat orang-orang dari klan penyihir hitam. Penampilan ini membuat takut orang-orang klan penyihir hitam dan mereka semua mundur selangkah. Mereka menjatuhkan senjatanya satu demi satu dan berlutut di tanah memohon belas kasihan.
Kemudian, Ye Chong memandang orang-orang dari klan penyihir hitam dan bertanya, "Di mana gadis yang kamu tangkap?" Beraninya orang-orang klan penyihir hitam menyembunyikan apapun. "Tuan, dia dikunci di kamar tamu," kata seorang anggota suku penyihir berkulit hitam yang tampak seperti pemimpin. Patriark King San di sebelahnya berteriak, "Bawa orang ini keluar dengan cepat." Segera, dua murid dari klan penyihir hitam bergegas ke halaman belakang, dan setelah beberapa saat, mereka membawa Zhu Jiayin keluar, bersambung.